Di sisi lain, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Bursa Efek Indonesia atau BI mencanangkan agenda reformasi pasar modal melalui kebijakan peningkatan porsi free float saham emiten. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat integritas, likuiditas, serta daya tarik pasar modal Indonesia di tengah dinamika investasi global. Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK RI, Hasan Fauzi menegaskan komitmennya untuk mewujudkan reformasi pasar modal Indonesia melalui peningkatan batas minimum saham publik atau free float dari 7,5% menjadi 15%. Hasan menambahkan kebijakan menaikkan free float bertujuan untuk terus memperkuat struktur pasar modal dan meningkatkan likuiditas. Tak hanya itu, hal ini diharapkan juga akan memperluas basis investor publik dan mendorong peningkatan tata kelola emiten. Kami tentu ingin menegaskan kembali bahwa kebijakan peningkatan free float ini akan menjadi bagian integral dari agenda reformasi di pasar modal Indonesia. Tentu tujuannya adalah untuk terus memperkuat struktur pasar kita, semakin meningkatkan likuiditas. Tentu kita ingin juga ini akan memperluas basis investor publik dan pada akhirnya mendorong peningkatan tata kelola di emiten kita yang akan semakin baik dan semakin transparan ke depannya. Dalam pertemuan ini, Hasan juga menerima berbagai masukan dari pengurus Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) terkait arah kebijakan pasar modal Indonesia. Salah satunya yakni peningkatan free float yang diharapkan berjalan secara bertahap, serta melihat kondisi kapasitas pasar dan juga risiko-risiko yang menyertai peralihan tersebut. Di mana ketika meningkatkan floating ini sangat bergantung dengan kemampuan pasar menyerapnya bagaimana, dengan kecocokan emiten dan investornya. Jadi tentu harus dilakukan dengan hati-hati bersama-sama. Kita akan selalu butuh bekerja sama dalam hal ini. Kerjasama antara regulator dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan reformasi pasar modal. Dengan catatan, proses penerapannya harus dilakukan secara hati-hati serta mempertimbangkan kecocokan antara emiten dan investor. Tim Liputan, Berita 1.